Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurzil Purnamasari dari Puskesmas Puring Besar sebagai peserta pelatihan KB pada tahun 2025. Di sini saya akan melakukan konseling pelayanan KB menggunakan ABPK dan roda klop. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bu, Pak pagi. Oke, ada apa keperluan kesini? Nak KB Bu. Oh, KB, oke, KB ya. Oke. Baiklah, izin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Midan Sari. Kebetulan pagi ini bertugas di Puskesmas Puring Besar. Nah, di sini kan Ibu dengan Bapak pengen KB ya. Jadi nanti misalnya insya Allah di sini apapun informasi yang Ibu atau Bapak pengen tanya, yang Ibu Bapak sampaikan ke Ibu, insya Allah nanti rahasia akan terjaga rahasia. Bu, Pak, nanti misal pertanyaan tentang informasi apa-apa, jadi tolong Ibu Bapak kasih tahu, bantu jawab misalnya sejujur-jujurnya. Anggap aja ibarat kita keluarga lah biar Ibu terbuka. Nah, karena Ibu tadi itu pengen KB ya, jadi nanti kita gunain ABPK ya. ABPK ini alat bantu untuk pengambilan keputusan KB. Nah, nanti di sini bisa KB apa yang cocok untuk Ibu atau Bapak. Nah, terus nanti kita gunain roda klop juga. Roda klop ini fungsinya untuk menentukan apakah KB apa yang aman untuk Ibu atau Bapak gunain. Nanti siapa tahu dengan keadaan yang kondisi Ibu saat ini sedang alami ya. Sebelumnya ada KB apa? Sebelum ada KBPL. Oh, KBPL. Tapi kan karena KBPL karena takut suntik-suntik. Oh, iya. Ibu sebelumnya KB belum waktu dari lahiran sampai sekarang? Lah, ada. Oh, KB apa tuh? PL. Oh, PL. Berapa lama maki ya? Nggak lama sih. Oh, udah lama. Pas sebelum haid ini tadi ya? Pas juga? udah nggak melahirkan. Oh, udah melahirkan. Berapa keping habis PL? 1. Oh, 1. Berarti udah tuh ada KB lagi? Nggak. Misal ada, kalau Bapak ada KB nggak? KB alami. Oh, KB alami. Nggak apa-apa, yang penting harus konsisten ya. Takut kalau kita KB alami ini takut nanti kebobolan. Menyangkut Ibu misal ada takut ada apa-apa kan. Sebelumnya jadi ada nggak yang Ibu pikirkan misal KB apa? Belum. Oh, belum ada. Waktu sebelum anak kelima nih, sebelumnya Ibu lah pernah gunain KB loh, anak-anak sebelumnya. KB apa yang pernah Ibu gunain? Nggak ada. Nggak ada memang. Entah KB pil, suntik, dulu. Berarti hebat Bu. Oh, Paca, berarti Bapak lah yang berperan aktif. Oke lah, apa dah? Yang penting saling komunikasi antara suami istri ya. Karena Ibu belum pernah KB, belum pernah gunain kayak pil, hanya pil pas terakhir Bu ya, hanya pil. Berarti di sini kita jelasin ada beberapa KB Bu ya. Kalau sini ada jangka panjang di sini ya. Metode jangka panjang kayak AKDR ini alat kontrasepsi dalam rahim ya, kayak biasa kalau kita kampung spiral. Spiral ini biasa 7 sampai 8 tahun ya kalau lah digunain. Ada juga implan nih 3 tahun perlindungan, biasa ditaruh di lengan sini ya. Kalau IUD atau AKDR tadi itu dia di dalam rahim kita Bu, dimasukin. Ada juga pil gitu ya. Ada pil KB, kalau pil KB harus diminum tiap malam Bu. Kayak Ibu sebelumnya yang pernah minum ya, yang sekeping. Ada juga KB suntik. Kalau suntik ini ada 3 bulan, ada sebulan, dia kandungannya hormon ya. Ada juga kondom ini biasa ada Bapak juga bisa pakai, ada Ibu juga bisa pakai ya, tapi banyak keterbatasan juga. Ada metode aminorelaksasi. Metode aminorelaksasi ini biasa kalau kita punya bayi dia menyusui secara eksklusif selama 6 bulan tanpa diberi makanan tambahan apapun.
Nah, ada juga dengan yang kata bapak tadi itu kayaknya ada KB kalender ya, KB kalender, terus ada sumbangan yang apa KB kayak ibu bapak tadi itu yang digunakan sperma kalau keluar ya. Tapi kita nanya apakah kemungkinan hamil Bu ya. Ibu baru sudah mendapatkan haid tidak dalam 7 hari terakhir? Oh iya ya. Kapan terakhir menunggu laba bersih? 2 hari yang lalu. Oh 2 hari yang lalu. Berhubungan suami istri 2 hari. Oh tadi oke. Baiklah. Untuk dari pemeriksaan kemungkinan kehamilan karena jawaban ibu iya kan ada 2, jadi insya Allah ibu dalam kondisi keadaan tidak hamil ya, itu yakin. Baiklah, untuk sementara aku izin minta identitas ibu dengan bapak ya. Iya Bu. Nama ibu Ibu Sani. Ibu Sani. Usia sekarang berapa Bu? 30 tahun. 30 tahun. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir Bu? SMA. SMA. Kalau nama bapak siapa Pak? Bapak Muhammad Geza Effendi. Oke, Muhammad. Bapak Muhammad. Usia sekarang berapa Pak? 40. 40 tahun. Pendidikan terakhir? SMA. Oh, SMA. Pekerjaan? Petani. Petani. Alamat rumah sekarang di mana Pak? Alamat rumah sekarang di Sempan. Oh, di Sempan. RT berapa Pak? RT 8. RT 8. Jauh berarti ya? Pertama kali dapat kelas berapa? 6 SD. Kelas 6 SD berarti 12 tahun Bu. 12 tahun. Main terakhir sekarang? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Teratur enggak sih pulsa? Teratur. Teratur ya. Oke. Jumlah anak berapa orang Bu? 5. 5. Lumayan lah Bu. Yang terakhir usia berapa? 5 bulan. 5 bulan. Menyusui dah? Udah. Udah. Apa Bu? Udah menyusui? Karena ditinggal kayak keluarga kan, diadopsi kayak dia keluarga. Oke, oke lah, tidak masalah Bu. Semoga nanti ibu dengan bapak rezeki lancar, sehat, adik pun sehat ya. Oke. Riwayat penyakit apa misal kayak sesak napas, darah tinggi? Tidak deh kalau itu Nggak sih. deh ya? Kemarin 1 tahun yang lalu ada diagnosa oleh dokter ada penyakit payudara. Oh, Kanker payudara. kanker payudara. Sebelum dulu itulah pernah periksa ya? Udah. Rutin? Udah. Oh udah. Oh. Pernah hamil kemarin? Oh. Oke. Pas sudah hamil ada lagi tak ke dokter Bu? Oh Belum. belum. Oke. Ada obat-obatan nggak yang dikonsumsi tiap hari? Udah, karena kan lagi hamil pas tuh, jadi dia diminum. Oh oke. Baiklah. Bu, di sini karena kita lihat dari dan ibu tadi itu 6 bulan sudah melahirkan, tapi tidak menyusui ya. Semuanya sih bisa Bu digunain ya, kayak KB suntik, pil, IUD, implan, semuanya bisa digunain tuh. Tubektomi ini kayak steril wanita. Kalau vasektomi ini steril pria. Tapi mengingat dengan ibu ada kanker payudara tadi, jadi yang aman hanya IUD Ibu. Kalau untuk ibu, kalau untuk bapak sih yang vasektomi tadi yang aman. Kalau IUD ini kan bertanggung, tahu. Kalau vasektomi ini ibaratnya steril ya Pak, sterilnya seumur hidup. Jadi nanti tidak perlu mikir KB apa lagi gitu. Jadi karena IUD yang aman, jadi kita ingin jelasin KB IUD dulu ya. Bu, ini AKDR ya. AKDR ini alat kontrasepsi dalam rahim ya. Nah, berbentuk seperti huruf T. Dia bentuk plastik lentur. Ada tembaga di setiap benang. Jadi ini fungsinya untuk menghambat pertemuan antara sel sperma dengan sel kita. Nah, jadi dia terdiri ada 2 Bu. AKDR Poverty dengan AKDR Novati ya. Di sini ada beberapa keuntungannya. Misalnya ibu pakai ini, keuntungannya efektif, dia akan efektif setelah pemasangan ya. Setelah dipasang langsung efektif, dia langsung bekerja. Terus metode KB jangka panjang yang bilang tadi itu 7 tahun sampai 10 tahun bisa ya, tergantung jenisnya. Terus kalau untuk ibu menyusui tidak dipengaruhi terhadap produksi ASI ya.
dapat dipasang juga setelah keguguran atau setelah melahirkan. Nah, juga sebenarnya bisa juga sih dipasang langsung ya. Kesuburan, kalau dia dilepas akan segera langsung subur dia Bu, misalnya kalau pas alat ini dilepas, kalau misalnya ibu udah digunain lagi. Nah, dia juga bisa digunain sampai kita menopause, tapi setelah setahun sudah menopause tuh harus dibuka bahwa ada juga beberapa keterbatasan harus dipasang oleh tenaga medis yang terlatih, karena harus diperiksa dulu sebelum pemasangan. Jadi tidak ada perlindungan terhadap penyakit infeksi menular seksual atau HIV, tidak ada perlindungan. Terus tidak baik juga digunakan kalau perempuan tuh atau ibu ada radang panggul. Terus tidak mungkin dapat juga untuk ibu yang anemia. AKDR ini tidak bisa juga dilepas sendiri Bu ya, harus ke tenaga medis atau bidan, dokter. Nah, terus setiap bulan ibu paling enggak ibu harus periksa benang, ada yang pedak masih, nanti ibu bisa periksa sendiri di rumah bisa ya, dengan jari nanti ya diperiksa, dimasukin ke dalam, nanti dirasain ada tidak benar. Ini ada beberapa yang tidak bisa memakai alat kontrasepsi dalam rahim Bu ya, misalnya kemungkinan hamil. Kalau dari pemeriksaan tadi kan ibu tidak hamil ya, insya Allah bisa. Ibu yang baru saja melahirkan 2-28 hari pasca persalinan, terus memiliki risiko penyakit infeksi menular seksual bisa juga ya. Terus menstruasi yang tidak biasa ya, tanpa sebab bisa juga. Ada penyakit infeksi misalnya kayak radang panggul, HIV atau infeksi menular seksual dalam 3 bulan terakhir, dan bisa juga digunain, kecuali diobatin dulu penyakit Bu. Nah nanti baru bisa. Kalau yang tidak boleh yang itu tadi Bu, kalau yang boleh ibu yang sudah memiliki anak atau yang belum memiliki anak boleh juga ya. Terus perempuan yang usia reproduksi ya. Perempuan yang usia lebih dari 40 tahun bisa juga, sedang menyusui bisa juga ya. Yang biasa melakukan pekerjaan berat bisa juga. Pernah mengalami kehamilan ektopik bisa juga. Nanti ada beberapa efek samping ya. Tapi sebagian besar efek samping sih nggak berbahaya Bu ya. Ada yang misal efek sampingnya kayak nanti setelah pakai ini mensa tidak teratur, ada juga yang siklusnya lama. Terus kemungkinan ada kram juga di daerah perut, karena dia ini kan ibaratnya barang asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus kadang anemia juga dia kurang darah, karena kan untuk awal-awal dia ngeklek, tapi nanti bisa diobati sambil minum obat untuk anemia ya. Ini Pak, ada juga pilihan yang kedua vasektomi. Vasektomi ini merupakan KB steril untuk pria ya. Nah, KB steril untuk pria ini manusia untuk mencegah kesuburan. Terus merupakan KB permanen ya, secara permanen. Jadi ini yang dipotong bukan apa-apa Pak, dia saluran vas deferens ya. Saluran vas deferens ini untuk mencegah sperma bersatu dengan sperma. Jadi nanti setiap sperma yang keluar itu ibaratnya dia akan mengalir ya. Insya Allah aman. Tapi ada jenis setelah dilakukan steril nih, bapak 20 kali harus melakukan ejakulasi di luar, tidak boleh di dalam. Terus atau daat juga bisa pakai KB lain misalkan pil, tapi karena kondisi ibu tadi kan tidak memungkinkan nih untuk pil, jadi paling tidak kayak KB sebelumnya, KB yang alami tadi Pak ya, dikeluarin di luar. Keuntungan vasektomi ini Pak ya, aman dan nyaman nih, aman nyaman, terus sangat efektif dengan sekali tindakan, terus bersifat permanen. Pria bapak juga sebagai pengambil keputusan ya. Oke, tidak ada perubahan dalam fungsi berhubungan seksual dengan suami istri. Keterbatasan Pak tidak efektif karena dia harus
karena WHO tuh harus menyarankan 3 bulan tuh nggak boleh dikeluarin di dalam, karena kita kan baru berusia 3 bulan atau kayak dijelasin tadi tuh harus gunain dengan apa KB tambahan, terus komplikasi minimal seperti misalnya infeksi, perdarahan, terus harus dilakukan oleh dokter juga, dokter umum. Jadi ini dikerjain di rumah sakit, tidak ini kita konsultasi misalnya kalau nanti di pasien kriteria misalnya yang bapak dan ibu kan tadi kan sudah mempunyai 5 anak ya, jadi insya Allah lah masuk kriteria. Terus sudah memiliki jumlah anak yang terakhir 2 tahun, mempunyai istri yang reproduksi. Jadi ibu ini kan karena umur baru 30 tahun jadi kemungkinan hamil lagi gitu. Terus berisiko tinggi juga terinfeksi HIV atau infeksi menular seksual. Nah, waktu tindakan vasektomi sih kapanpun ya bisa dilakukan, cuma nanti kita kerjasama dengan pihak rumah sakit. Karena tadi kan ada keterbatasan, salah satu tadi yang dijelaskan tadi itu tidak mencegah dari penyakit HIV atau infeksi menular seksual itu ya. Ibu dengan bapak tahu nggak apa penyakit infeksi menular seksual? Apa namanya belum? Oh lah, sudah apa? Tahu nggak? Infeksi yang berganti-ganti pasangan ya? Hanya bapak. Jadi bantu jelasin dikit tambahin Bu ya, berarti pinter itu dengan bapak tahu informasi ya. Nah, IMS itu suatu infeksi yang bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Nah, sebagiannya IMS bisa ditularkan melalui kegiatan seksual Bu, misal kayak menyebabkan kontak antara penis, vagina, anus atau mulut. Nah, jadi kalau bisa harus dihindari kontak dengan kemaluan ya, misal termasuk seks oral atau anal. Terus IMS juga bisa menunjukkan atau tidak menunjukkan gejala beberapa, misal menyebabkan nyeri. Bahkan sering mereka khususnya perempuan nih tidak tahu bahwa mereka mengidap IMS sampai menjadi masalah. Terus umum IMS bisa diobati dengan antibiotik Bu ya. Ada juga yang sebagian lagi yang tidak bisa diobati dengan antibiotik, misal kayak hepatitis B, terus HPV, HIV, sama genital herpes. Jadi jadi beberapa IMS itu bisa menyebabkan ketidaksuburan dan kematian, sama masalah jika tidak diobati. Baiklah, dengan penjelasan itu tadi itu ada yang mau ditanya nggak Ibu dan Bapak? Ada. Nah, jadi aku izin tanya Kon, ada apa yang cocok untuk Ibu dan Bapak? IUD. Bapak steril ya, oke, steril atau vasektomi. Jadi lah mantap pilihnya apa nih? IUD ya. Oke. Jadi IUD ini bisa kita pasang hari ini Bu ya. Jadi ini izin untuk info konsen. Ini ada info konsen, surat persetujuan tindakan ya. Jadi sebelum melakukan tindakan, izin Bapak izin tanda tangan di sini dulu ya. Tanda tangan. Siapa namanya nih? Nadia kan? Apa namanya? Ini Bu, Pak yang dipilih KB IUD ya. Jadi KB IUD ini kembalinya 7 tahun lagi. Nah, tapi setiap bulan perlu juga memeriksakan, boleh minta bantu bidan atau memeriksa sendiri nanti ya di rumah. Dengan cara misalnya di rumah tadi itu dicebok dulu tangannya, dimasukin satu tangan, periksa ada tidak benang masih di dalam. Kalau jadi nanti ke bidan ya untuk periksa. Nah, nanti berarti hari ini tanggal 6 ya, 6 bulan 9 2025. Jadi kembali nanti tanggal 6 bulan 8 ya, tahun 2032. Karena ada lagi yang mau dibantu Bu? Enggak lagi. Oh, siap. Terima kasih Bu Pak ya. Terima kasih. Oke.